Apa? Lalu bahan konten karo Gus Pongki. Anu neng di Karanganyar. Tosura hujan. Oh, mak bendung emangnya. Jam-jam loro ta? Sabtu biasa. Oh, Karanganyar Kebak Keramat ini gemes ya. Tapi yo dereng terus. Berletek-letek kok. Menit paling ya lumayan. Pertama-tama mari kita puji seperti Allah yang telah mempertemukan kita di hari yang sempurna ini di tempat yang sempurna. Salam serta salam semoga bersembah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang berhasil tingkat-tingkat hakikat, beliaulah yang menggerakkan umat Islam sampai berdirinya di hari ini, dan insya Allah akan bertahan hingga yaumul akhir. Alhamdulillah kita bisa bertemu di malam Jumat, malam hari yang sangat spesial ini untuk belajar Al-Quran yang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah besok." Bacalah Al-Quran dan amalkan. Bacalah Al-Quran dan ajarkanlah, karena Al-Quran akan menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Ya, untuk pertemuan perdana kita hari ini, kita pertama talaki surat Al-Fatihah dulu. Surat Al-Fatihah saya bacakan satu ayat, kemudian akan jaringan lanjut ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
depannya dari juz 1 dari surat Al-Baqarah, 1 hari 1 halaman gitu aja. Ya nggak sampai 1 halaman. Surah berapa nih? Al-Kahfi. Al-Kahfi halaman 200. dari Quran itu Udah. Oh, Satu sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Wa yundhiral ladina qalu ittakhadallahu walada. Wa yundhiral ladina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Iyaquluna illa kadiba. Iyaquluna illa
nafsaka ala atharihim fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza wa inna ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasada Di dalam surat Al-Kahfi ini ada beberapa kisah, di antaranya adalah kisah Ashabul Kahfi. Dari Al-Kahfi sendiri artinya adalah gua. Ada kisah Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Yang kedua ada kisah Nabi Musa alaihissalam sama Khidir. Yang ketiga ada kisahnya Zulkarnain. Kisah Ashabul Kahfi ini terdiri dari para pemuda yang beliau sangat ingin mempertahankan imannya. Di antara waktu itu dia di zaman kerajaan yang sangat dolim. Jadi beliau itu berdakwah. Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda, ada yang mengatakan 3 orang dengan 1 anjing, ada yang mengatakan 4 orang, ada yang mengatakan 5 orang, bahkan ada yang mengatakan 7 orang, dan yang lebih kuat pendapatnya itu 7 orang. Jadi Ashabul Kahfi ini dia hidup setelah, dalam riwayat itu dia hidup setelah zamannya Nabi Musa dan sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ashabul Kahfi ini hidup di era kerajaan yang rajanya sangat dolim sekali. Kisahnya
di Al-Quran surat Al-Kahfi ini dari ayat 9. Ayat 9. Para pemuda ini berdakwah, beliau ingin sekali mempertahankan imannya, tapi di Raja Dolim itu sangat memusuhi mereka semua. Dan akhirnya raja itu dan orang-orang muslim itu, orang-orang beriman itu, dia tahu bahwa konsekuensinya berdakwah di kerajaan itu pasti hukumannya dibunuh. Nah, dan raja itu tidak ingin langsung membunuh. Beliau memberi waktu sekitar 2 hari sampai 3 hari. Bagaimana kalau seumpamanya engkau ikut menganut keyakinan kami, tapi engkau menganut keyakinan kami akan memberi engkau jabatan, memberi engkau harta. Tapi mereka, para pemuda itu menggunakan waktu 7 hari itu untuk berkabur, untuk melarikan diri. Nah, raja itu setelah raja mendengar bahwa mereka malah kabur, raja itu malah menyuruh pasukannya untuk mengejar para pemuda itu. Nah, para pemuda itu mereka sembunyi di dalam gua. Para pasukan itu mencari, dan dia mengetahui, oh, ini ada gua, barangkali para pemuda itu sembunyi di dalam gua. Kan tetapi di saat para pasukan itu ingin memasuki gua, Allah menurunkan rasa takut. Allah menurunkan rasa takut bahwa nanti di dalam gua itu sangat bahaya. Nah, setelah itu para pemuda tadi dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Jadi Ashabul Kahfi, para pemuda ini hidup di 2 era. Di kerajaan di zamannya Raja Dolim ini, sama nanti di raja yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat Allah membangunkan itu, para pemuda ini sudah di era selanjutnya, di zaman raja yang sudah beriman tadi. Terus kemudian mereka bertanya, oh, kita sudah tidur baru setengah hari. Ada yang mengatakan, oh enggak, kita tidur selama seharian penuh. Terus ada yang mengatakan, oh, Allah saja yang tahu kita tidur berapa lama. Setelah itu mereka mengutus 1 orang untuk keluar, untuk mengendap-endap untuk membeli makanan. Setelah mereka keluar mengendap, nah, dia datang ke suatu ruko untuk membeli makanan. Pas dia memberikan uangnya, itu penjualnya kaget, loh, ini uang zaman kapan? Gitu kan, kaget, uang zaman kapan ini kok masih dipakai? Setelah itu curiga, itu langsung penjual tokonya curiga, pemuda itu dibawa ke raja. Nah, setelah itu raja tahu, wah, ternyata ini orang yang dulunya pernah diceritakan lari dari kejaran raja yang dulu itu. Yang kedua adalah kisah dari Nabi Musa alaihissalam, bahwa Musa alaihissalam dulu pernah berkata bahwa di dunia ini yang tahu hukum Islam, hukum larangan dan perintah Allah itu cuma saya yang mengetahui, selain yang kayak gitu. Setelah itu Jibril turun, bahwa beliau bilang, hai Musa, bahwa yang sebenarnya lebih pintar itu bukan engkau, tapi ada yang lebih pintar dari engkau. Belajarlah kepada Khidir. Khidir ini ada yang meriwayatkan bahwa dia itu bukan nabi, tapi ada yang meriwayatkan juga bahwa itu adalah nabi. Setelah itu Nabi Musa mencari Khidir itu. Beliau mencari, setelah ketemu, beliau berkata kepada Khidir, wahai Khidir, saya ingin belajar kepadamu. Nah, setelah itu Nabi Khidir bilang, oke, saya akan mengajakmu ke perjalanan. Saya dan engkau dilarang bertanya kenapa nanti saya melakukan suatu hal. Nah, setelah itu mereka berjalan menaiki perahu. Nah, perahu itu ternyata dibocori oleh Khidir tersebut. Dibocori. Setelah itu Nabi Musa bertanya, hai Khidir, kenapa engkau membocori perahu ini? Lalu Nabi Khidir tadi bilang, bukankah saya sudah bilang kepada engkau tadi, kenapa engkau masih bertanya kepadaku?
kan Nabi Khidir tadi sudah melarang. Setelah itu Nabi Musa, oh iya saya minta maaf, saya telah khilaf. Setelah itu saya tidak akan bertanya lagi. Setelah itu Nabi Khidir berjalan lagi kepada Nabi Musa. Nah, beliau menemukan seorang bocah, anak kecil. Lalu Khidir tadi membunuhnya. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, wahai Khidir, kenapa kau membunuh anak kecil itu? Padahal anak kecil itu belum berakal, belum mempunyai dosa. Lalu Nabi Khidir berkata lagi kepada Nabi Musa, kenapa engkau bertanya lagi? Sudahkah tadi aku larang? Maaf itu saya telah bilang. Setelah itu Khidir tadi melanjutkan perjalanannya. Dia ingin berhenti di suatu benteng, di suatu kota, di suatu daerah. Setelah itu Khidir tadi ingin bernegosiasi, ingin tinggal di tempat itu, tapi dilarang oleh penjaga-penjaga daerah tersebut. Setelah itu ingin melanjutkan perjalanan, Khidir melihat bangunan yang reot, ingin rubuh. Setelah itu Khidir tadi membenarkan bangunan tersebut. Dan Nabi Musa masih bertanya, kenapa engkau memperbaiki? Setelah itu Nabi Khidir bilang, wahai Musa, bahwa perjalanan kita sudah cukup sampai sini saja, karena engkau selalu bertanya, padahal saya sudah melarang engkau untuk bertanya tadi. Nah, lalu Khidir tadi menjelaskan bahwa saya tadi membolongi perahu tersebut itu dikarenakan di daerah tersebut ada raja yang dolim yang selalu merampas perahu-perahu para nelayan. Nah, setelah itu karena saya membolongi tersebut, perahu itu akan bocor. Nah, sedangkan para raja itu tidak ingin merampas perahu-perahu yang bocor walaupun itu sedikit. Nah, setelah itu dia bercerita lagi, kenapa saya membunuh anak kecil tadi, bahwa Allah menurunkan wahyu kepadaku bahwa anak kecil itu nanti dia sangat durhaka kepada orang tuanya walaupun dia belum mempunyai dosa sama sekali. Karena Allah memerintahkanku, jadi saya tidak berdosa sama sekali. Lalu kenapa saya tadi membenarkan rumah yang reot tadi? Dikarenakan di dalam rumah tadi itu ada harta anak yatim yang orang tuanya itu sempat menyampaikan kepada anaknya. Nah, yang ketiga adalah kisah Zulkarnain. Zulkarnain itu adalah raja, dia yang ingin menghentikan suatu kaum yang disebut kaum Ya'juj Ma'juj, yang di kiamat nanti mereka akan keluar. Mereka membentengi agar Ya'juj Ma'juj itu tidak keluar. Itulah kisah-kisah di dalam surat Al-Kahfi tadi. Keutamaan baca surat Al-Kahfi itu agar kita terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti, bahwa Dajjal itu akan keluar. Kenapa sih kita harus berlindung dari fitnah Dajjal? Memang sedahsyat apa fitnahnya? Kenapa kita harus berlindung? Bahwa Dajjal itu fitnahnya sangat besar, bahwa dia itu nanti waktu keluar akan mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia itu bisa, emang kekuatannya itu bisa menyerupai seperti Tuhan, yang bisa mewujudkan apa permintaan orang. Bahwa ada yang mengatakan itu bahwa Dajjal itu kekuatannya seperti seperempat kekuatan Allah, tapi itu dibantah oleh para ulama. Dikarenakan Dajjal itu, kalau seumpamanya Dajjal kekuatannya seperempatnya Allah, berarti Allah itu kekuatannya bisa terhitung. Makanya itu menurut pendapat itu terlalu lemah, ya bisa dipegang. Seperti itu. Dajjal itu, dan mereka Dajjal itu akan mati di Babulud di daerah mana Damaskus. Ya, setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, Dajjal akan lari dan akan terkumpul. Untuk agenda selanjutnya kan ada setoran hafalan. Setoran hafalan kita mulai dari surat-surat pendek dulu nanti, dari surat An-Nas. Bisa lah ya An-Nas sama tiga surat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Kan sudah biasanya sudah hafal. Ini Pak.
ngadep biasanya aku dulu ya kalau mungkin setelah nah, jadi tidak apa-apa, siapa tahu ternyata bacaan kita juga belum tepat kan, jadi ada satu kok itu kita memperbaiki diri kita sendiri lah untuk mencoba menghafal targetnya, pokoknya ya bismillah selesai dulu targetnya akan jus dulu. Roto aneh channelane nek ngaku-ngaku. Ada jus lu mulu. Ya monggo enake dimulai saka sing angel apa sing gampang. Surat pendek aja dulu karena kan yang enak kan nanti yang sudah ya dulu pernah lah masih lah kalau memori masih lah kalau 30 ahad Qur'atul Falaq Al-Ikhlas masih lah kita lagi dulu ya dari Al-Ikhlas dari bawah aja Nas Al-Falaq Al-Ikhlas ini di pertemuan selanjutnya ini distorkan sudah lanjut nanti ada surat selanjutnya. Nanti kalau udah mulai surat-surat agak panjang nanti setengah halaman dulu atau masih berat nanti 3 baris dulu. Saya dulu juga gitu, saya waktu hafal di jadi ini nanti niruin baca pertemuan berikutnya store setelah itu buka dulu ini saya itu tenang mulai nggak berat-berat insya Allah ya paling 3 baris nanti kalau udah surat panjang-panjang 3 baris ingatkan dari surat Anas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qur'annya dibaca dulu aja enggak apa-apa masalahnya biar biar tahu panjang pendeknya sekalian. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. 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 Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah ringan lah kalau semuanya masih surat pendek itu nanti 3 surat dulu sampai Al-Qari'ah nanti masih 1 surat agak panjang. Setelah itu pertemuan depan berarti baca dulu ya talaki dulu surat 1. Nanti talaki dulu. Setelahnya setelah 30. Semoga Allah memberikan istiqomah kita, semoga kita selalu diberi jalan senantiasa serius untuk mempelajari Al-Quran. Tidak apa-apa kita sibuk kerja, sibuk mencari dunia karena itu ada mengatakan dunia karena isu abadan. Kejarlah dunia seakan-akan kau akan hidup abadi, wa amal akhiratika kana. Dan kejarlah akhirat seakan-akan kau akan mati. Alhamdulillah kita diberi kesempatan waktu luang bisa belajar Al-Quran. Tidak semua orang yang diberikan waktu luang aja belum bisa untuk mempelajari Al-Quran. Mungkin pertemuan perdana kita cukup sampai sini dahulu. Semoga kita bisa bertemukan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir mas, ya tafsir. Apa itu? Tafsir belum. Tafsirnya belum, masalahnya kalau tafsir kan saya kemarin dihawari suruh ngisi tafsir saya Gus. Semua. Bapak anjir ya pokok. telah kami turunkan. Ini kan kalau seandainya kita pahami itu kan baca Al-Quran itu kan susah Pak. Jadi wah kenapa kok tiba-tiba Allah berkata seperti itu. Nah nanti ada asbabun nuzulnya. Kenapa kok ayat ini diturunkan, di mana Rasulullah menurunkan ayat tersebut, Rasulullah diturunkan ayat tersebut. Kayak memahami hadis, memahami Al-Quran ya, kayak ini contoh ya, hadis Rasulullah SAW melarang kita buang air kecil itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, itu pernah ada ustadz itu tegur seperti itu. Kenapa Rasulullah itu melarang kita membuang air kecil itu membuang air lah ini menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, seolah-olah kita, kenapa kok seperti itu? Tapi itu kan dalam hadisnya, konteksnya dalam hadisnya itu. Orang yang cuma paham bahasa Arab, bisa mengartikan itu, belum tentu dia bisa memahami apa isi hadis tersebut. Nah, lalu dijelaskan kenapa Kak Rasulullah itu berkata seperti itu. Itu Rasulullah mengatakannya di mana? Rasulullah kan mengatakannya kan di Madinah. Di Madinah itu kan di utaranya Ka'bah. Di utaranya Ka'bah. Akan tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Makanya Rasulullah. Nah, kita kan menyesuaikan. Kita letaknya di mana?
Jadi tidak bisa kita memaknai hadis tersebut lalu kita menerapkan hadis tersebut. Berarti kita harus menghadap ke timur sama ke barat. Oh salah kan? Tadi kan konteksnya larangannya pertama kan dilarang menghadap ke menghadap ke kiblat atau menghadap ke kiblat. Nenek lama kalau di Indonesia misal ini kamu koreksi mungkin kalau masalah jadi keingat masalah buang air kan kalau katanya kalau selama itu ada ya penghalangnya nggak apa-apa. Oh itu istilah Istilah ulama. Itu ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan walaupun ada penghalangnya tetap nggak boleh. Makanya kan tetap nggak boleh kan. Ada yang kan, ulama mengatakan ada yang nggak apa-apa walaupun ada penghalangnya. Tapi yang lebih kuat itu pendapatnya yang walaupun ada penghalangnya tetap nggak boleh. Makanya kita pintar-pintar untuk kalau pas bangun rumah itu pintar-pintar buat WC-nya itu menghadap ke mana. Ini tadi bacanya gimana tuh? Aku rada yang Anas ya, kayaknya Anas sih. Oh, hafalak nih yang wa min sarin ini kan nun ketemu pak nun pak ya pak. Kalau nun ketemu pak kan apa istilahnya yang bener-bener? Oh gunanya? Nggak ada gunanya. Kalau ini enggak ya? Nggak ada. Langsung aja wa min syarrin nafa. Malah di gunanya itu di roknya ketemu nun tasjid tadi. Wa min syarrin nafatan. Kayak artiku kan saya ingat saya dulu kan kalau nun ketemu pak kan jadi bingung kan gitu. Itu kondisi-kondisi sing gimana gitu. Kalau nun ketemu fa. Kalau ini enggak berarti kan? Enggak, kalau yang ini enggak. Karena nun ketemu fa itu kayak misal nunnya ya. wa mau fa'ana itu kalau non sukun. Nun sukun ketemu fa. Khusus nun sukun ya. Non sukun, Kalau langsung depannya itu fa tasdid. Fa tasdid baru nanti masuknya ke fa. Tasdid enggak berarti ya? Enggak. Kayak ini enggak ya? Enggak, kalau ini. Mana ya? Wes tuwa lali. Apa sih pengen itfa, Idrop, lali. Pokoknya mocol ngono wae. Mocolne wae. Pak Safawi gitu. Pun blank kabeh. Pun enggak semua penghafal Al-Quran juga tahu ilmu itu. Jadi yang penting kita tahu kalau ini kan ada rumusnya juga itu. Nah, tahu ini ketemu ini apa enggak tahu namanya juga yang penting bisa bacanya. Itu udah alam karena enggak Ingat pas zaman MI, bentuknya MI gitu. Dulu ke SD deh 6 tahun gitu dapat sidik-sidik. Gradul. Kok ada nek sing ditekoki maca-maca ngono. Aku malah penasaran karo sing kata Carane maca ya aja tafsire. masalah kata per kata. Ya tafsire urung dikok kuliah tafsir deh. Di share sing pengetahuan nih. Ini ciri khas Padepokan Isor Langit. Jamu. Jamu anti GERD. Kocan kuwi no. Apa jenenge? Lopo.
Bukan. Prinsip perjuangan. Minum tuh waktu itu. Minum. Aku bisa bui gara-gara iki ya. Lah ini minum mana? Itu. Ini kok biar rasa mantunya nggak naik biskuit. Bisa nggak beremasak. Kalau situ datangnya lebih awal, tak kan tuku suguhe. Jadi apa jenenge? Nah tadinya aku pikir Harus mau gue bayar. kata konek telat ya senenge biskuit sik wae. Belakang. Mungkin minggu berikutnya. Rodok gasi aku jaluk tulung. Enggak, masalahnya tadi kan jemput anak Tukang kirim pengajian belanja. juga. Jadi pas pulangnya juga setengah 8 nih, Mas Umar juga tadi WA. Nanti dulu tak jemput anak-anak saya. Tapi ini enaknya paling enggak sudah bisa baca semua. Kalau di kelasku yang di Kendal itu tahu, Ustaz Ikram tahu. Ada yang belas suruh bisa baca. Kali batak itu Iya, gaduk. Sabar Ustaz Aga. Dituruti sabar kawan-kawan. Ya iso baca yang isi gaduk-gaduk ya sudah apa. ya anu dewasa pas dewasa apa? Oh, PNS. Karena ya foto kuliah oke. Kalau ini kan apinya wis bisa motor apa. Ada setoran. Minggu berikutnya diterus ke Al-Kahfi apa ganti? Nanti Al-Kahfinya ganti aja. Hah? Nanti lanjut di Al-Baqarah juz 1 aja. Oh gitu ya. Nanti bacanya satu halaman aja. Jadi kalau pengen kajian diagendakan paling enggak sebulan sekali ya, sesuai sering. Aku guru ini tak kami. Tapi sore dino Senin ya? Masa tangga ya? Setangga Selasa biasanya. Senin Selasa biasa hari apa? Senin? Ganti-ganti ya. Kadang Selasa, kadang Senin, kadang ya tergantung. Oh, dulu ngomongnya kan Senin. Dulu Senin, terus semet itu hari Selasa juga. Oh. Pas saya ketemu Enggak, tapi yang anu ini Senin kan bakunya. Bakunya Senin apa digeser jadwalnya? pindah-pindah, kadang ya Senin, kadang Selasa. Nanti tergantung sesuai. Nah, wis rada oke wae. Soale nek sithik kan mesak yo beliau. Yo jenenge mertuane nggo nilang gini. Cuman kan Januari meninggal. Soalnya aku enggak kalau komunitas gue ngaji sih. Komunitas gue ngaji. Nek komunitas kan ngaji. Iki masukan entuk lho, Do. Maksudnya Nah, piye menakmu piye gitu ya, Pak ya. yo Ini kalau semuanya ada yang mau privat ngaji sendiri juga boleh, nanti Boleh. nyesuaiin waktu saya. Bisa. malah gue lihat sing tafsir. Yang ini bareng-bareng enjoy. Kalau tafsir nengku sebulan sekali lah. Lo peserta tangga mundire pondok kono. Pondoknya gelem. Insyaallah gelem. Ning nek mau wong telu tok ya mesake. Nek isi rada istiqomah wong piro lah. 10. Ini kan perdana. Dan ini aku jadi tadi Umar ini mau tekannya telat loh. Tim ses. Ini kalau kajian satu saksi bisa. Hah? Kalau kajian masalah kajian satu saksi. Wah, Ciki pertanyaannya berat-berat ini. Soalnya ini orang yang sudah menjalani kehidupan pahit manisnya kehidupan. Mus'ab kan belum. Paling enggak kan belum pernah menikah lah kan. Lah iki wis pahit hidup. Mendekati Pahit manisnya 40 kehidupan iki wis rasane kabeh iki. mendekati 40 ini. Jadi saya jawab paling ora ya wis tau ngrasake dunia pernikahan, dunia cari kerja. Setangga ya. Wis tangga nek kuwi wis. Diantem piye wae iso jawab ya. Karena agama iki kan nggo ben menungso ki urip slamet to, saka lahir tekan mati ki iso slamet ngono. Nah, kan enek petunjuke ning Al-Qur'an lah. Petunjuk sing genah kuwi kan butuh tafsiran sing Tafsir tuh butuh guru. Nah, ben urip iki luwih berkualitas. Guru ya kayak guru sing wong- sembarangan. Dadi wong Islami kan Sangat jelas. jadi Islami kan Kalau Ustaz Ikram ini memang masih khusus untuk Al-Quran. ngajar ngaji.
Jadi ngaji. Ini yang ini join ini ya Tapi tambahan. tidak usah berkecil hati. Iya. Walaupun ada ngaji dan hanya disampaikan kasanahnya, urung tafsir ya kasanahnya. Insya Allah hidayah Allah itu Oh, pasti teko. Nek gak diawali ngaji, Mana? hidayah itu tidak akan datang. ngaji dhewe iki kan kadang gak Lu cepet lah, hidayah itu yang bisa datang. Hmm. Ini hak prerogatif Gusti Allah ya. Tapi nek awake dhewe mengusahakan itu lebih cepet. Kan luwih apik jamaah gitu ya. Kalau ngaji sendiri biasanya ngaji lagi Ngaji. bentar kan Nah, kesel. Nah, biasanya kan kalau ada temennya kan malah Nah, ya ono koncone wah terus semangat gitu. Nah, ini kelas santai wae, karena kan saukurannya. Wih, aku seneng ya. Apa kapan? Wah, ini. Nenek ngomahe gak iso. Gak iso anak Jadi ngarep setorane Sekolah dinas. 30 mar. Enteng ya iso lah. Setoran kayak itu buka Al-Qur'an lho ya. Timo jadi wis diajari macane ya. Sudah telat. Salat sik ning masjid. Iki masjid apa sih iki? Kuwi nanti lali. Mutakin. Mutakin. Nah, salat sik ning masjid mutakin ngesak. Sakit ini. Masjid Al-Amin ini nanti. Veteran Al-Amin. Alamin ini kita sing tidak bukan gitu. Enak kuburan tuh ini. Sing warung hijau. Oh, ini kuburan. Itu dan pinggir banget. Ini salah pelajaran tapi tidak gitu. Ah itu. Nek khasiatnya podo, cuman gawe ini. Ya gue mau. Ternyata bisnis itu tidak semudah yang dibayangkan. Artinya kan khasiat wis akeh sing ngrasake. Saka Mas Fauzan, Kocan, adikku dhewe, bojone Gilang, bojoku dhewe, aku dhewe wis ngrasake. Saka khasiat wis ketemu saka khasiate. Saka kemasan saiki wis ketemu kemasane. Biaya kemasan mung kira paling larang 500 lepes. Bisa ditekan meneh nek pesen nilai oke. Nah, ini wis ketemu lah rumus ekonomi ini. Nah, saiki kendalane siji, quality control. Karena bukan produksi mesin, produksi rumah tangga. Segawe kan isih bulikku kan isih ibu rumah tangga. Jadi langit mempertahankan beda-beda. Aku nanti ya Allah iki piye carane aku. Tak protes yo. Ini ketemu enek siji sing tak pertahanke sing bener. Dadi kok nek mau nyetor nek gak kaya iki tak tolak. Wis kowe gayus kok ngene ya. Dia testernya ya Kudu apa rasane? Oh, nah kuwi ya ngene. Aku gak iso ngapalke rasa ya. Ini baru dicampur lo, dirasanya kayak ini lah ya. Nah ini kena pahit betul rasanya. Orang digowong, digowong ngerokok enak. Karena hilang kan udah gitu. Nek neng pondokku Binafit itu biasa ya. Tahu tiga gini gitu. Wis tau. Ini jadi khas. Bekas pondok-pondok kok dikene. Mereknya apa, Bang? Mereknya apa? Oke, pon-pon. Pon-pon. Rambut dudoi anune. Pon. Adae Pon-pon Sari Kunir Putih Plus. tak rekam tak ya cat ya. Tak lebokne YouTube ben go sinau ngeling-eling. Kan biasa kan. Gue pasti kembali wong edan dari sudah mulai